Hai Abal Qasim. Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih air. Cobalah terangkan kepada kami tentang Tuhanmu. Bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana leluhurnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Merupakan surat tauhid dan pensucian nama Allah Ta'ala. Ia merupakan prinsip pertama dan pilar utama Islam. Oleh karena itu pahala membaca surat ini disejajarkan dengan sepertiga Al-Quran. Ada beberapa hadits yang menjelaskan asbabun nuzul surah ini yang mana seluruhnya mengacu pada inti yang sama, yaitu jawaban atas permintaan penggambaran sifat-sifat Allah. Dilihat dari peristiwa paling pertama, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa sekelompok Bani Quraisy pernah meminta Nabi Muhammad untuk menjelaskan leluhur Allah dan kemudian turun surah ini. Riwayat lain bersumber dari Ubay bin Ka'ab dan Jarir bin Abdillah yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad, "Jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu." Kemudian turun surah ini untuk menjelaskan permintaan itu. Dalam hadits ini, hadits yang bersumber dari Jarir bin Abdullah dijadikan dalil bahwa surah ini Makkiyah. Selain itu dari Ibnu Abbas dan Said bin Jubair menyebutkan bahwa kaum Yahudi yang diantaranya Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab datang menemui Nabi dan bertanya hal yang sama dengan hadits pertama, kemudian turun surah ini. Dalam hadits ini Said bin Jubair menegaskan bahwa surah ini termasuk Madaniyah. Dan juga riwayat Ibnu Qatadah menyebutkan Nabi Muhammad didatangi kaum Ahzab, persekutuan antara kaum Bani Quraisy, Yahudi Madinah, Bani Ghatafan dari Taif dan Munafikin Madinah dan beberapa suku sekitar Makkah, yang juga menanyakan gambaran Allah dan diikuti dengan turunnya surah ini. Pendapat lain yaitu menurut Imam As-Suyuti. Menurutnya kata al-musyrikin, dalam hadits yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab tertuju pada musyrikin dari kaum Ahzab, sehingga mengindikasikan bahwa surah ini Madaniyah sesuai dengan hadits Ibnu Abbas. Dan dengan begitu menurutnya tidak ada pertentangan antara dua hadits tersebut jika surah ini Madaniyah. Keterangan ini diperkuat juga oleh riwayat Abu Syaikh di dalam kitab Al-Adamah dari Aban yang bersumber dari Anas yang meriwayatkan bahwa Yahudi Khaybar datang menemui Nabi dan berkata, "Hai Abal Qasim, Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap dan bumi dari buih air. Cobalah terangkan kepada kami tentang Tuhanmu." Nabi tidak menjawab dan kemudian Jibril membawa wahyu surah ini untuk menjawab permintaan Yahudi Khaybar. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Kata kul artinya katakanlah. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa kul huwallahu ahad maknanya adalah Al-Wahid, Al-Witir, Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya. Syaikh Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalimat Allahu Ahad artinya Allah Maha Esa, maknanya bahwa Allah itu esa dalam keagungan dan kebesarannya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sekutu baginya. Tafsir Juz Amma halaman 292. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnul Jauzi dalam Za'adul Masir mengatakan bahwa makna As-Somad ada 4 pendapat. Pertama, As-Somad bermakna Allah adalah As-Sayyid atau penghulu, tempat makhluk menyandarkan segala hajat padanya. Kedua, As-Somad bermakna Allah tidak memiliki rongga atau perut.
Ketiga, As-Somad bermakna Allah itu maha kekal. Keempat, As-Somad bermakna Allah itu tetap kekal setelah para makhluk binasa. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim tafsir Ibnu Katsir, disebutkan beberapa perkataan ahli tafsir yakni sebagai berikut. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah, seluruh makhluk bersandar atau bergantung kepadanya dalam segala kebutuhan maupun permasalahan. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan mengenai Allahu Somad. Dialah As-Sayyid pemimpin, yang kekuasaannya sempurna. Dialah As-Syarif maha mulia, yang kemuliaannya sempurna. Dialah Al-Azim maha agung, yang keagungannya sempurna. Dialah Al-Halim maha pemurah, yang kemurahannya itu sempurna. Dialah Al-Alim maha mengetahui, yang ilmunya itu sempurna. Dialah Al-Hakim, maha bijaksana, yang sempurna dalam hikmah, atau hukumnya. Allah lah yang maha suci yang maha sempurna dalam segala kemuliaan dan kekuasaan. Sifatnya ini tidak pantas kecuali baginya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Maha suci Allah yang maha esa dan maha kuasa. Al-Amasi mengatakan dari Syakik dari Abi Wail bahwa As-Somad bermakna pemimpin yang paling tinggi kekuasaannya. Begitu juga diriwayatkan dari Asyim dari Abi Wail dari Ibnu Mas'ud semacam itu. Imam Malik mengatakan dari Zaid bin Aslam As-Somad adalah As-Sayyid pemimpin. Al-Hasan dan Ibnu Qatadah mengatakan bahwa As-Somad adalah yang maha kekal setelah makhluknya binasa. Al-Hasan juga mengatakan bahwa As-Somad adalah yang maha hidup dan qayyum, mengurusi dirinya dan makhluknya, dan tidak mungkin binasa. Ikrimah mengatakan bahwa As-Somad adalah yang tidak mengeluarkan sesuatu pun darinya, semisal anak dan tidak makan. Ar-Robi bin Anas mengatakan bahwa As-Somad adalah, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakan. Beliau menafsirkan ayat ini dengan ayat sesudahnya dan ini tafsiran yang sangat bagus. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Said bin Al-Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Said bin Jubair, atau bin Abi Robah, Atiyah Al-Aufi, Ad-Dohak dan As-Sudi mengatakan bahwa As-Somad adalah, yaitu tidak memiliki rongga perut. Al-Hafiz Abul Qasim at-Tabrani dalam kitab Sunahnya setelah menyebut berbagai pendapat di atas tentang tafsir As-Somad berkata, semua makna ini adalah sahih benar. Sifat tersebut merupakan sifat Rob kita, Azza wa Jalla. Dialah tempat bersandar dan bergantung dalam segala kebutuhan. Dialah yang paling tinggi kekuasaannya. Dialah As-Somad tidak ada yang berasal darinya. Allah tidak butuh makan dan minum. Dia tetap kekal setelah para makhluknya binasa. Imam Baihaqi juga menjelaskan yang demikian. Diringkas dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, kalimat lem yalid, sebagaimana dikatakan Makotil tidak beranak kemudian mendapat warisan. Kalimat walam yulat maksudnya adalah tidak disekutui. Demikian karena orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Kaum Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Sedangkan Nasoro mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Dalam ayat ini Allah meniadakan itu semua. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun sama dalam setiap sifat-sifat Allah. Jadi Allah meniadakan dari dirinya memiliki anak atau dilahirkan sehingga memiliki orang tua. Juga Allah meniadakan adanya yang semisal dengannya. Tafsir Juz Amma 293. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan makna ayat dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, yaitu tidak ada yang serupa, setara, dengan Allah dalam nama, sifat dan perbuatan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Amrah binti Abdirrahman ia pernah diasuh oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi mengutus seorang sahabat untuk memimpin pasukan dalam suatu peperangan. Sahabat itu menjadi imam para sahabat lainnya dalam sholat dan ia selalu menutup bacaannya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, tanyakanlah kepadanya untuk apa ia melakukan hal tersebut. Lalu mereka bertanya kepadanya, maka ia menjawab, karena surat tersebut merupakan sifat Zat yang Maha Pengasih, dan aku suka membacanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kabarkanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab At-Tauhid. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasai.
Hadits yang lain, dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab As-Salah dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansar menjadi imam dalam salat mereka di Masjid Quba. Setiap kali dia membuka bacaan surat yang dibaca untuk mereka dalam salat, maka dia selalu mengawalinya dengan surat Al-Ikhlas, hingga ia selesai membacanya, kemudian ia membaca surat yang lain. Ia melakukannya pada setiap rakaat. Hal ini membuat para sahabatnya berkata kepadanya, engkau selalu membuka bacaan dengan surat tersebut, yakni Al-Ikhlas, kemudian engkau merasa bahwa surat tersebut belum cukup, sehingga engkau membaca lagi surat yang lain. Jika engkau membaca surat tersebut maka tidak usah membaca surat yang lain, atau sebaliknya. Lalu ia berkata, aku tidak bisa meninggalkan surat tersebut. Jika kalian menyukai aku menjadi imam kalian dalam salat, maka aku tetap akan melakukannya. Tapi jika kalian tidak menyukainya, maka kuserahkan perkara imam kepada kalian. Mereka memandang bahwa sahabat tersebut merupakan orang yang paling utama di antara mereka dan mereka tidak menyukai jika orang lain yang menjadi imam mereka dalam salat. Maka mereka menceritakannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda, hai Fulan, apa yang menghalangimu melaksanakan apa yang disarankan oleh para sahabatmu? Dan apa yang mendorongmu untuk tetap membaca surat tersebut dalam setiap rakaat? Laki-laki tersebut berkata, sesungguhnya aku mencintai surat tersebut. Beliau bersabda, cintamu terhadap surat tersebut menyebabkanmu masuk surga. Demikianlah Al-Bukhari meriwayatkannya secara mualak dengan kalimat jazm, kalimat aktif pasti. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Said bahwa seseorang mendengar seorang lelaki membaca surat Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Ketika tiba waktu pagi, ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau, seolah-olah orang itu menganggapnya sepele. Maka Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat tersebut benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Hadits yang lain, dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Said radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam waktu satu malam? Maka hal itu mereka anggap berat, sehingga mereka berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, Allahul Wahidus Somad, surah Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Ubaid bin Hunain, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah wajib baginya. Aku bertanya, apa yang telah wajib baginya? Beliau menjawab, surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dari hadits Malik. Imam At-Tirmidzi berkata, Hasan Sahih Gharib. Kami tidak mengetahui kecuali dari riwayat Malik. Sebelumnya telah disebutkan hadits yang memperkuatnya, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cintamu terhadap surat tersebut menyebabkan kamu masuk surga. Abdullah putra Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'az bin Abdillah bin Hubayb dari ayahnya, ia berkata, kami berada dalam gerimis dan kegelapan, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk salat bersama kami. Lalu beliau keluar. Tiba-tiba beliau memegang tanganku seraya bersabda, bacalah. Aku terdiam. Kemudian beliau berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus saya baca? Beliau bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas serta surat Al-Muawwidzatain, dua surat untuk memohon perlindungan, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas, pada waktu petang dan pada waktu pagi sebanyak 3 kali, maka kamu diberi kecukupan setiap hari sebanyak 2 kali. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits tersebut Hasan Sahih Gharib. Imam An-Nasai meriwayatkannya dari sanad yang lain dengan lafaz, maka bacaan itu mencukupimu terhadap segala sesuatu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke tempat tidur setiap malam, maka beliau merapatkan kedua telapak tangan beliau kemudian meniupnya, lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Naas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau sebisa mungkin ke seluruh tubuh beliau. Beliau memulai dengan mengusap kepala, wajah, dan bagian depan dari tubuh beliau dengan kedua telapak tangan.
Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama penyusun kitab hadis. Jazakumullahu khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.